Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muammar Zulfazain dari kelompok Kamis jam ke-9.10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum metodologi penelitian geografi dengan judul Studi Potensi Bahan Galian Tambang di kawasan Gua Bunda Maria, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Kemudian pada table of content, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang berisi tentang penjelasan masalah penelitian dan alasan dengan tujuan fakta atau data yang empiris. Kemudian nomor 2 ada rumusan masalah. Di sini berisi masalah yang melatar belakangi penelitian. Kemudian yang ketiga, tujuan merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dari penelitian ini diharapkan dalam bidang keilmuan dan kegunaan praktis yang lain. Dan yang nomor 5 ada telaah pustaka yang berisi tentang telaah pustaka, penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis. Kemudian nomor 6 metode penelitian yang berisi objek penelitian, metode pengambilan sampel, pengukuran data, instrumen dan bahan penelitian, teknik pengolahan data, metode analisis data, diagram alir, dan batasan penelitian. Slide selanjutnya ada peta lokasi penelitian, di mana pada muka peta terdapat lokasi yang digunakan dalam pengambilan sampel. Di sini luas lokasi pengambilan sampel sekitar 41 hektar yang sudah ditampilkan pada muka peta. Kemudian pada slide selanjutnya ada latar belakang. Pada latar belakang yang menjadikan suatu latar belakang dalam penelitian ini adalah potensi sumber daya alam di Indonesia yang sangat kaya, baik terkandung dalam bumi maupun yang ada di permukaan. Dari hal tersebut dapat menjadikan potensi sumber daya alam di Indonesia sebagai modal dasar dalam pembangunan, baik dari infrastruktur dan manufaktur. Salah satu dalam bidang pertambangan, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, merupakan sebuah tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, penelitian, dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Di sini definisi bahan galian dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan bahan galian merupakan unsur-unsur kimia, mineral, biji, dan segala macam batuan termasuk batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Di Indonesia berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, pertambangan golongan A dengan mineral terkandung yang strategis seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Biasanya pada golongan A ini dijalankan oleh pemerintah. Kemudian pada golongan B terdapat jenis mineral vital seperti besi, emas, mangan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada golongan C yang meliputi pasir kuarsa, pasir, tanah uruk, dan lainnya yang digunakan dalam industri atau memiliki nilai kepentingan yang lebih rendah. Tiap daerah memiliki sebuah potensi tambang yang berbeda-beda dengan karakteristik yang tersendiri. Salah satu contohnya di kawasan Gua Bunda Maria ini memiliki bahan galian golongan C. Pertambangan bahan galian golongan C memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan terutama di Indonesia, baik perekonomian daerah, industri manufaktur, infrastruktur, bahkan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang penyediaan infrastruktur, bahwasanya pembangunan infrastruktur prioritas dijalankan secara serentak di seluruh Indonesia,
Maka dengan kata lain, eksplorasi bahan galian golongan C, khusus bahan bangunan, sangat berperan dalam menunjang pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia. Tetapi pada kenyataannya setiap kegiatan pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik dampak lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pada lingkungan fisik, dampak tersebut meliputi air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan semua sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup di bumi. Kemudian pada lingkungan sosial meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Dari hasil tersebut, maka dalam proses pertambangan harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap wilayah tersebut. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat rumusan masalah yang berisi dua permasalahan. Yang pertama, komoditas apa yang terkandung dan bagaimana kelayakan komoditas guna pembangunan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh adanya pertambangan di kawasan Gua Bunda Maria, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Kemudian slide selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian. Yang pertama, menganalisis potensi bahan galian dan kelayakan guna pembangunan dengan komoditas yang ada di kawasan Gua Bunda Maria, Weleri, Kendal. Kemudian kedua, menganalisis pengaruh dari pertambangan bahan galian golongan C di lingkungan sekitar Gua Bunda Maria. Dan pada slide selanjutnya terdapat kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada 4. Yang pertama, kegunaan bagi penulis yang digunakan sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh untuk menambah wawasan. Kemudian bagi universitas sebagai sumber referensi bagi pihak yang berkepentingan agar dapat dijadikan sebuah referensi yang akan mendukung penelitian yang lain. Kemudian bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi atau bacaan bagi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk mendalami suatu kajian penelitian yang terkait. Kemudian bagi masyarakat umum untuk mengetahui suatu potensi bahan tambang yang ada di kawasan Gua Bunda Maria dan mengetahui pengaruh adanya pertambangan tersebut. Kemudian slide selanjutnya berisi tentang telaah pustaka dan penelitian sebelumnya. Seperti yang telah terlampir pada slide di atas, pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang. Hal ini disampaikan Susikit pada tahun 2008. Dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Di sini pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan pertambangan salah satu termasuk ke dalam kegiatan yang kompleks dan sangat beresiko terhadap alam. Proses penambangan sangat erat dengan kerusakan lingkungan. Seperti kerusakan dalam pertambangan sendiri muncul akibat pelaku pertambangan tidak mempertimbangkan segala aspek dalam melakukan kegiatannya. Potensi kerusakan lingkungan akibat tambang ini tergantung dari beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Salah satu contohnya adalah teknik penambangan, dan teknik pengolahannya, dan juga sebagainya. Itu ada potensi bahan galian C. Bahan galian C merupakan sumber daya alam yang mengalami proses pembentukan dalam waktu jutaan tahun dan sifatnya tidak terbarukan. Bahan galian golongan C meliputi nitrat, nitrit, fosfat, halit, pasir, tanah ulos, dan lainnya.
pertambangan bahan C berperan sangat penting dan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kegiatan pembangunan, baik perekonomian, industri manufaktur, infrastruktur, bahkan sarana dan prasarana. Dan terdapat penelitian sebelumnya. Di sini saya menggunakan 5 penelitian sebelumnya. Yang pertama dari Beni Tijar dan Samadi pada tahun 2023 dengan judul Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Batu Bara terhadap Lingkungan. Tujuannya untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan pertambangan batu bara terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Metodenya mengkaji data sebelumnya atau kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian ini berupa dampak pertambangan batu bara terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian yang kedua dari Januar Ferry Irawan tahun 2020 dengan judul Potensi Bahan Galian C Kabupaten Gresik berdasarkan kajian geologi. Tujuannya untuk menginterpretasikan bahan galian golongan C atau industri yang terdapat di Kabupaten Gresik berdasarkan geologinya. Metode yang digunakan berupa pengolahan peta geologi dan sampling bahan galian. Kemudian hasil dari penelitian ini berupa peta bahan galian di Kabupaten Gresik. Kemudian yang ketiga dari Anissa Maulina Nurlina dan Sri Cahyo Wahyono tahun 2014 dengan judul Pemetaan Sebaran Bahan Galian Golongan C menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tujuannya untuk menganalisis bahan galian golongan C yang tersebar di Kabupaten Banjar. Metode yang digunakan dengan cara mengolah data menggunakan perangkat lunak. Kemudian hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa peta sebaran bahan galian golongan C di Kabupaten Banjar. Kemudian yang keempat ada dari Riza Pratama dan Fadil tahun 2021 dengan judul Pengaruh Aktivitas Tambang Galian C terhadap Perubahan Lingkungan Fisik di Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh tambang di galian C di Kecamatan Paranglo. Metode yang digunakan adalah observasi atau pengamatan langsung. Hasil yang didapatkan berupa analisis pengaruh tambang galian C dengan perubahan lingkungan fisik dan strategi pengolahan aktivitas tambang galian C di Kecamatan Paranglo. Kemudian yang terakhir dari Wina Waniatri, Musliuddin, dan Sri Lestari tahun 2022 dengan judul Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa Luragung, Landeuh, Kuningan, Jawa Barat. Tujuannya untuk mengetahui strategi dalam mengelola tambang pasir yang berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa strategi dalam pengelolaan pertambangan pasir. Kerangka penelitian dalam suatu daerah memiliki komoditas tambang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dari hal tersebut, maka cara pengelolaan dan penanganannya tentu memiliki cara tersendiri sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Pada lokasi penelitian terdapat bahan galian golongan C yang tentu saja hal ini mempengaruhi pengelolaan dan pengalian bahan tambang yang ada agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Aktivitas pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan sesuatu yang berada di bawah tanah. Aktivitas pertambangan ini tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga menguntungkan pemerintah dan lingkungan dan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Dengan adanya
kegiatan pertambangan ini dapat mengakibatkan perubahan bentuk lahan, struktur tanah, dan bahkan berdampak terhadap flora dan fauna yang berada di sekitar kawasan pertambangan. Pengelolaan dan pengulangan dampak yang ditimbulkan adanya tambang terhadap lingkungan bukan hanya untuk kelestarian dan kepentingan lingkungan saja, tapi juga untuk kepentingan makhluk hidup yang ada di sekitar kawasan pertambangan. Salah satu contohnya dengan adanya aktivitas tambang dapat merubah kondisi sosial di masyarakat. Kemudian hipotesis dalam penelitian ini diduga komoditas pasir pada kawasan Gua Bunda Maria berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan bahan bangunan yang ada sesuai dengan standar nasional, dan juga diduga aktivitas tambang di kawasan Gua Bunda Maria berpengaruh secara signifikan terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan dengan menggunakan penelitian yang sudah ada dari teori-teori sebelumnya, menimbulkan pertanyaan, dan pada penelitian ini akan dilakukan pengujian. Dasar penggunaan dari pendekatan ini dilakukan peneliti karena adanya penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa aktivitas dari pertambangan dapat mempengaruhi atau berdampak populasi atau objek penelitian. Pada penelitian ini memiliki objek berupa bahan galian C yang ada di kawasan Gua Bunda Maria, Kabupaten Kendal, dan dampak yang terjadi atas aktivitas pertambangan yang ada. Kemudian metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel di sini menggunakan metode probability sampling dengan teknik cluster random sampling. Hal ini berdasarkan cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan, kemudian melakukan dokumentasi, uji laboratorium, dan kajian perpustakaan. Instrumen dan bahan penelitian. Instrumen penelitian berupa alat yang digunakan dalam proses penelitian. Di sini ada beberapa instrumen penelitian. Yang pertama, ayakan, kemudian ada timbangan analitik, kemudian ada oven, kemudian ada pignometer, kemudian permeameter, kemudian gelas ukur, kemudian gelas beker, kemudian ada pipet, kemudian ada hidrometer. Dan sedangkan bahan penelitian di sini ada satu, yaitu sampel bahan galian. Kemudian pada teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini memiliki dua data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dari hasil observasi secara langsung dan pengambilan sampel bahan galian di lokasi guna untuk melakukan uji laboratorium. Sedangkan pada data sekunder dilakukan pengkajian dari penelitian sebelumnya untuk memperkuat teori-teori di penelitian ini. Kemudian pada metode analisis data. Metode analisis data berupa analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif dilakukan studi tentang bahan galian golongan C yang sebelumnya ada pada telah pustaka, yang kemudian dilakukan analisis kelayakan dan potensi yang ada di lokasi penelitian, di mana potensi bahan galian yang ada di Gua Bunda Maria ini berupa bahan galian golongan C, berupa tanah urup dan pasir, dan dari hasil tersebut dilakukan analisis kelayakan seperti perhitungan uji kadar lumpur, permeabilitas, uji analisa ayak, dan uji grading pada sampel. Pada slide selanjutnya ada diagram alir penelitian, yaitu yang pertama menentukan
topik dari penelitian, yaitu studi pendahuluan bahan galian golongan C, kemudian merumuskan masalah, yaitu di sini berupa dampak pertambangan bahan galian golongan C, potensi komoditas bahan galian golongan C, kemudian uji kelayakan bahan galian golongan C. Kemudian dilakukan studi literatur dan juga studi lapangan. Dari hasil kedua studi tersebut terjadi proses pengumpulan, pengolahan, dan pengumpulan data atau uji sampel. Kemudian dari hasil pengolahan dan pengumpulan data dilakukan analisis dan batasan operasional. Batasan operasional di sini adalah batas dari penelitian ini. Yang pertama, kegiatan pertambangan merupakan aktivitas mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi, atau dengan kata lain melakukan ekstraksi mineral ataupun material lain yang terkandung di dalam bumi. Penambangan pasir merupakan aktivitas penggalian di bawah permukaan bumi dengan maksud pengambilan bahan jenis non-logam. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang mengalami proses pembentukan dalam waktu jutaan tahun. Dan dalam proses aktivitas pertambangan bahan galian golongan C ini memberikan dampak terhadap lingkungan, sehingga dalam perencanaannya harus dipersiapkan dari awal, baik secara aspek fungsional, kelestarian lingkungan, dan lainnya, agar dapat mengantisipasi resiko yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.